Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'd. Teman Bilal TV yang dirahmati Allah. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan 3 jenis makhluk, yaitu malaikat, yang mana diciptakan dari cahaya, kemudian jin dari api, dan manusia yang diciptakan dari tanah. Di video kali ini kita akan membahas kisah yang cukup menarik tentang pertemuan iblis dengan Nabi Yahya alaihissalam. Dikatakan bahwasanya iblis itu adalah leluhur bangsa jin yang mana dulu nama aslinya Azazil. Ia makhluk pertama yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dikisahkan dalam riwayat Abu Muqatil dari Salih bin Sa'id, dari Abu Sahal, dari Al Hasan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, suatu ketika iblis laknatullah sang pengingkar Allah Subhanahu wa taala mendatangi para nabi dan berbicara dengan mereka. Ia mendatangi semua nabi, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, serta kepada nabi-nabi yang hidup di antara keduanya. Hanya saja tidak ada nabi yang paling banyak dan paling enak diajak bicara kecuali Nabi Yahya alaihi wassalam. Pada suatu hari iblis menemuinya. Ketika iblis itu hendak pergi, Nabi Yahya alaihissalam berkata kepadanya, Abu Murrah. Nama sebenarnya adalah Al-Harith atau gelarnya adalah Abu Murrah. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan nama iblis karena ia terputus dari segala kebaikan dan rezeki saat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan berkatalah Nabi Yahya alaihissalam kepada iblis, Abu Murrah, aku ingin meminta satu hal kepadamu dan aku harap kamu tidak menolaknya. Iblis menjawab, ya, aku akan mengabulkan untukmu wahai Nabi Allah. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam pun menyampaikan maksudnya. Aku ingin kamu menampakkan bentuk dan rupa aslimu, serta memperlihatkan berbagai bentuk perangkapmu yang kamu pergunakan untuk membinasakan dan mencelakakan manusia. Setelah mendengar permintaan Nabi Yahya alaihissalam, iblis pun berkata, kau meminta sesuatu yang berat. Permintaanmu membuatku berada dalam kesulitan. Namun aku tidak bisa menolaknya. Hanya saja aku harap jangan sampai ada orang lain bersamamu yang melihatku. Akhirnya keduanya bersepakat untuk bertemu pada esok harinya di saat siang. Pada keesokan harinya, di saat yang telah ditentukan, iblis tiba-tiba muncul dan berdiri di hadapan Nabi Yahya alaihissalam. Ia melihat ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang agung. Tiba-tiba iblis tersebut berubah bentuk menjadi mirip hewan yang buruk dan menakutkan. Bentuk fisiknya seperti babi, wajahnya seperti wajah kera, dan matanya memanjang sama seperti mulutnya. Ia tidak memiliki janggut. Rambut kepalanya jarang dan mengarah ke atas. Ia memiliki 4 tangan, 2 tangan di bahu, dan 2 tangan lagi di keningnya. Jari-jari tangannya ada 6. Hidungnya menghadap ke atas. Ia memiliki belalai. Wajahnya mempunyai tengkuk. Kedua matanya kabur. Ia pincang, bongkok, dan memiliki sayap. Baju yang dipakainya berkerut dan robek. Di atasnya ada berhala orang Majusi. Beberapa cangkir kecil menggantung di ikat pinggangnya. Lalu di sekitar bajunya ada 6 jenis minuman dengan warna yang beraneka ragam, seperti putih, hitam, merah, kuning, dan hijau. Di tangannya ada lonceng besar. Di antara kepalanya terdapat telur yang di tengahnya ada besi panjang. Nabi Yahya alaihissalam bertanya, Abu Murrah, jelaskan kepadaku tentang benda yang ada di atas bajumu. Apa itu? Iblis menjawab, benda ini menyerupai milik orang Majusi. Aku yang membuat agama Majusi dan aku memeluk agama tersebut. Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, jelaskan padaku tentang cangkir kecil yang bergantung di ikat pinggangmu bagian depan. Iblis menjawab, wahai Nabi Allah,
Di dalamnya ada berbagai syahwat dan jerat perangkapku. Yang pertama-tama aku jadikan alat untuk menjerat orang mukmin adalah wanita. Apabila dia tetap bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mendatanginya lewat pengumpulan harta haram agar ia tamak untuk mendapatkannya. Apabila dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa zuhud, aku akan mendatanginya lewat minuman memabukkan sehingga aku bisa mendatangkan semua syahwat ini padanya. Aku memastikan ada sebagian perangkap itu yang memperdaya orang mukmin meski ia termasuk orang paling wara. Nabi Yahya alaihissalam bertanya lagi, apa bentuk jerat tersebut? Iblis menjawab, Nabi Allah, jerat itu berupa berbagai bentuk aksesoris dan perhiasan wanita. Salah satu dari aksesoris dan perhiasan itu selalu mewarnai baju wanita sehingga sesuai dengan wanita yang memakainya. Para lelaki pun akan terpikat melihat perhiasan yang melekat pada wanita tersebut. Apa lonceng yang ada di tanganmu itu? Tanya Nabi Yahya alaihissalam. Iblis menjawab, Nabi Allah, ini adalah kumpulan sumber dari alat musik seperti alat peti, alat gesek, seruling, gendang, rebana, dan berbagai jenis alat musik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mereka berkumpul di pesta kemaksiatan dengan membawa salah satu alat musik tersebut. Lalu mereka bernyanyi, bersenang-senang dan memainkan musik. Setiap kali melihat hal itu, aku segera memainkan lonceng ini sehingga suaranya bercampur dengan suara musik mereka. Dengan begitu, mereka bertambah senang dan bertambah semangat dalam bermusik. Ketika mendengarnya, ada di antara mereka yang mengeluarkan telunjuknya. Ada pula di antara mereka yang menghentakkan kepalanya dan ada pula yang bertepuk tangan. Ini terus-menerus mereka lakukan sampai mereka puas. Nabi Yahya alaihissalam bertanya, telur yang ada di kepalamu, itu telur apa? Iblis menjawab, jauhilah diriku dan perangkapku seperti yang telah dijelaskan oleh para nabi, orang-orang soleh, para ahli ibadah, dan mereka yang waro. Kau harus menjaga diri dari godaanku seperti kepalaku yang menjaga telur ini dari segala bencana. Bencana apa itu? Tanya Nabi Yahya alaihissalam kepada iblis. Laknat dan kutukan, jawab iblis. Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, kemudian apa besi panjang yang ada di tengahnya? Iblis menjawab, besi panjang adalah alat yang aku pakai untuk membolak-balik hati orang soleh. Nabi Yahya alaihissalam berkata, tinggal satu lagi. Apa itu? Tanya iblis. Mengapa bentukmu sangat buruk dan jelek? Sambung Nabi Yahya alaihissalam. Iblis menjawab, Nabi Allah, ini karena nenek moyang kau, Nabi Adam alaihissalam. Tadinya aku dari golongan malaikat yang mulia. Aku tidak pernah mengangkat kepalaku dari sujud yang kulakukan selama 400.000 tahun. Namun, aku melanggar perintah Allah dengan tidak bersujud kepada Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala pun murka kepadaku dan melaknatku. Aku pun berubah dari bentuk malaikat kepada bentuk setan. Padahal tadinya di antara malaikat tidak ada yang rupanya lebih bagus dariku. Aku pun menjadi buruk, menakutkan seperti yang kau lihat sekarang. Nabi Yahya alaihissalam melanjutkan dengan pertanyaan lagi. Apakah kau pernah memperlihatkan dirimu dan perangkapmu ini kepada orang lain? Iblis menjawab, tidak pernah. Demi Allah, semua ini tidak pernah dilihat oleh manusia. Hanya kau satu-satunya yang aku muliakan dengan ini. Nabi Yahya alaihissalam pun berkata, sungguh beruntung aku jika kau mau menjawab dua pertanyaanku. Yang satu ini umum dan yang satu lagi bersifat khusus. Iblis berkata, tanyakanlah wahai Nabi Allah. Nabi Yahya alaihissalam bertanya, terangkanlah kepadaku sesuatu yang paling menjadi harapanmu, yang paling menguatkan punggungmu, yang paling menghibur julu tulismu, yang paling menyenangkan matamu, dan yang paling menggembirakan hatimu. Iblis menjawab, wahai Nabi Allah,
Aku khawatir kau menceritakan hal ini kepada orang lain, sehingga mereka akan menjaga diri dari hal itu. Dengan begitu semua tipu muslihatku akan gagal. Nabi Yahya alaihissalam berkata, dalam kitab suci, Allah subhanahu wa ta'ala telah menceritakan kondisimu. Berikut tipu muslihatmu kepada para nabi dan walinya. Mereka pun telah menjaga diri dengan cara mereka. Sementara orang-orang yang sesat, kamu pasti lebih bisa menguasai mereka. Kamu dapat mempermainkan mereka seperti tongkat yang dipukulkan dengan bola. Keteranganmu kepada mereka tidak lebih diperhatikan dan dicamkan daripada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis kemudian menjelaskan, wahai Nabi Allah, hal yang paling aku harapkan dan yang paling menyenangkan diriku adalah wanita. Ia merupakan jerat, perangkap, dan anak panah yang selalu tepat mengenai sasaran. Aku selalu berhasil dengan mereka. Aku berhasil menjatuhkan wanita dalam kebinasaan. Ketika menggoda para ahli ibadah dan ulama, mereka bisa mengalahkanku. Lalu aku kirimkan pasukan untuk menyerang mereka, tetapi pasukan tersebut pun kalah. Pada saat demikian aku ingat dengan wanita, sehingga diriku menjadi tenang, amarahku pun menjadi reda, emosiku lenyap, jiwaku menjadi tenang, dan kekuatanku menjadi bertambah. Seandainya wanita itu bukan dari keturunan Nabi Adam, pasti aku akan bersujud kepada mereka. Mereka adalah maduku. Iman mereka ada padaku. Setiap mereka memiliki kebutuhan, maka aku berusaha membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Pasalnya mereka adalah harapanku, gantunganku, orang kepercayaanku, dan pembantuku. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam bertanya, apa manfaat yang kamu dapatkan dengan menyesatkan manusia? Dengan apa kamu menguasai manusia? Dan iblis menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kesenangan dan kesedihan. Allah subhanahu wa ta'ala juga menciptakan yang halal dan yang haram. Dia memberikan pilihan di antara keduanya kepadaku saat Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Aku memilih syahwat dan kesenangan. Aku juga memilih yang haram, yang keji dan yang mungkar. Sehingga semua itu menjadi kecenderungan dan seleraku. Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan pilihan kepada Nabi Adam. Namun Nabi Adam memilih kesedihan, ibadah dan yang halal. Sehingga semua itu menjadi tuntutan dan harapannya. Semua itu menjadi harta dan dagangannya. Sementara yang sebaliknya telah menjadi harta dan daganganku. Kebutuhan dan keinginan seseorang merupakan nyawa kehidupannya. Jika kehidupannya hilang, orang itu pun binasa. Betapa banyak makhluk Allah yang ketika kebutuhan, keinginan dan tekadnya hilang, dia segera mati dan binasa. Demikian pula dengan hal ini. Aku telah memilihnya sehingga menjadi syahwat, hawa nafsu dan hidupku. Ketika hal itu hilang dariku, maka aku akan binasa. Namun ketika aku berhasil mengalahkannya, aku akan senang dan tetap hadir. Seandainya syahwat, hawa nafsu dan hidupku ada pada orang lain, berarti ia telah mengambilnya dariku. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkannya, agar ia tetap menjadi penopang hidupku. Dalam hal ini, manusia telah merampas hidupku yang berupa syahwat dan hawa nafsu. Ia menyimpan dan menyembunyikannya. Ia telah bersiap-siap memerangiku. Oleh karenanya tidak ada jalan lain bagi si pemilik asli untuk mendapatkan haknya kecuali dengan berperang dan mengalahkan manusia yang zalim itu. Itulah kondisiku. Dan demikianlah aku senang ketika bisa mengalahkannya. Nabi Yahya alaihissalam mulai bertanya lagi. Apa bentuk kezaliman manusia sehingga kau mengatakannya zalim? Sang iblis menjawab, bentuk kezalimannya adalah ia merampas hawa nafsuku dan menyimpannya di tempat miliknya. Kalaulah bukan karena kezalimannya itu, aku tidak akan berusaha memeranginya dan mengambil barang halal darinya, sebagaimana ia telah mengambil hawa nafsu dan barang haram milikku. Nabi Yahya alaihissalam bertanya,
Bukankah tidak masuk akal kalau kamu ingin mengambil kembali hawa nafsumu? Padahal kamu gembira kalau ia mempergunakannya. Ia akan bersedih kalau ia tidak mempergunakan hawa nafsumu dalam segala urusannya. Iblis menjawab, Kalau ia mempergunakan hawa nafsuku, aku tidak bersedih, tetapi gembira karena berarti ia telah memenuhi kebutuhanku. Aku malah bersedih kalau ia tidak mempergunakannya. Aku tidak meminta kebutuhanku itu karena ia telah mengambilnya dariku. Aku juga tidak berharap dia mengembalikannya, sebab hal itu telah melekat padanya. Namun aku ingin ia mempergunakannya. Ketika ia mempergunakannya, maka itu berarti ia telah memberikan kepadaku apa yang menjadi keinginan, pilihan dan hidupku. Ia adalah bagian dari diriku. Jika ia mempergunakan harapanku, maka itu berarti ia telah membuatku hidup dan bahagia. Pasalnya, ia mempergunakan sesuai maunya. Akan tetapi, kalau ia tidak mempergunakannya, maka itu berarti hawa nafsu tersebut tersimpan seperti tahanan. Jika ia berada dalam keadaan terkekang dan terikat, padahal ia adalah nyawa kehidupanku, sehingga seolah-olah aku dipenjara dan terikat, maka aku menjadi sendiri. Dengan begitu ia mengganti hidupku dengan kematian. Oleh karena itu, aku berusaha dengan berbagai cara dan mendatanginya dengan segala tipu daya. Aku kerahkan segala perangkat dan sarana. Aku keluarkan semua hiburan berikut alat-alatnya. Lalu aku pukul, aku gerakkan, dan aku lambaikan dengan dia melihatnya. Dengan cara itu, ia mulai bermusik dengan semangat. Ia juga mempergunakan hawa nafsu yang ada padanya yang merupakan nyawa dan syahwatku. Aku pun menjadi hidup dan bahagia sampai ia menemukan jalan untuk bergerak dan terlepas dari pohon tersebut. Inilah yang belum aku sebutkan kepada siapapun juga semenjak aku diciptakan. Seandainya aku tidak melihat kelebihan dan kemuliaan yang kau miliki, aku tidak akan menerangkan semua ini padamu. Nabi Yahya alaihissalam kemudian berkata lagi, tinggal satu pertanyaan bersifat khusus dan pribadi yang ingin aku tanyakan kepadamu. Ya, tanyakanlah, jawab iblis. Nabi Yahya alaihissalam melanjutkan pertanyaannya. Apakah kamu menemukan peluang untuk menggoda diriku dalam perbuatan, ucapan lisan atau itikat kalbu? Iblis menjawab, secara umum memang tidak ada. hanya saja ada satu hal dari kau yang menarik bagiku. Meski begitu, itu sudah cukup bagiku. Ada satu pintu utama yang bisa aku manfaatkan untuk menggoda dirimu. Ketika mendengar pernyataan iblis tersebut, wajah Nabi Yahya alaihissalam menjadi suram. Ia bingung, hatinya sedih, jiwanya terperanjat dan kaget. Nabi Yahya alaihissalam berkata, apakah itu? Iblis menjawab, kamu termasuk orang yang makan secara berlebihan. Kadangkala kamu terlalu banyak makan sehingga menyebabkan pencernaanmu tidak sehat. Kondisimu menjadi lemah, mengantuk, malas dan gampang tidur. Kadangkala kau tidur di saat seharusnya bangun di tengah malam untuk beribadah. Ini yang menarik bagiku dari dirimu. Nabi Yahya alaihissalam berkata, dengan kondisi tersebutkah kau mendapatkan kesempatan untuk menggodaku? Iblis menjawab, ya. Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, apa yang membuatmu bergembira dengan itu? Iblis menjawab, kau tidak mencamkan apa yang aku sebutkan padamu. Aku akan menggiringmu pada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu saja menjadi sesuatu yang aku sukai. Sebaliknya, sesuatu yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang aku benci. Ketika manusia memilih sesuatu yang aku benci, aku tidak berdaya atasnya, sehingga aku berusaha sekuat tenaga untuk menipunya sampai ia memilih apa yang aku sukai. Semua itu aku lakukan karena hidupku bergantung pada apa yang aku sukai, disukai pula oleh manusia. Sebaliknya, kematian, kebinasaan, kehinaan dan kelemahanku terletak pada apa yang aku benci, yang dimanfaatkan manusia. Ketahuilah, yang aku benci adalah barang halal, yang baik
serta kesedihan. Yang aku sukai itu adalah barang yang haram, yang buruk, serta kesenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkanmu dengannya. Kamu cukup beruntung, Yahya. Iblis mengatakan itu karena ia telah memberitahukan kesempatan yang mungkin didapatnya dari Nabi Yahya alaihissalam. Sepanjang hidupku, hanya itu kesempatan yang bisa kamu dapat dariku, tanya Nabi Yahya. Iblis menjawab lagi, iya, tidak ada lagi kecuali itu. Nabi Yahya alaihissalam kemudian menegaskan, aku berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak meninggalkan dunia dalam kondisi kenyang. Kemudian saat mendengarkan hal itu, iblis menjadi marah dan sedih. Sebab Nabi Yahya alaihissalam telah melakukan antisipasi tipu daya iblis. Ia berkata, kau telah menipuku dan membuatku marah. Harapanku pun sirna kepadamu. Kemudian setelah itu iblis pun meninggalkan Nabi Yahya, menghilang dengan sangat murka. Demikian teman-teman, inilah kisah pertemuan Nabi Yahya alaihissalam dengan iblis. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat, berbagai pelajaran, serta kebaikan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dari video ini kita belajar untuk senantiasa menghindari iblis dengan segala tipu dayanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.